3, siapa? 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku, khususnya para kepala sekolah, SMK swasta, para guru swasta, dan mungkin pengawas. Ketemu lagi dengan saya, syukur alhamdulillah bisa ngomong-ngomong berbagi. Kebetulan tadi pagi itu SMK YWM 8 Sidoarjo mengadakan MOU sekaligus menerima bantuan dan launching kelas Kawasaki Indonesia. Ini banyak setelah saya share di grup, di FB, di IG, itu banyak yang WA ke saya. Pak Kis, sekolahnya kan tidak ada jurusan TVSM, kenapa kok MOU dengan Kawasaki? Kan itu jurusan TVSM. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa inilah sebetulnya hakikatnya Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri, ya, bahwa kita diberikan keleluasaan, sekolah itu diberikan benar-benar mengelola sekolahannya itu kalau saya ngomong sebebas mungkin, ya bukan bebasnya yang tidak terbatas, ya, semerdeka mungkin, sehingga harapannya tetap kembali lagi bahwa lulusan SMK ini sesuai dengan kebutuhan pasar. Makanya kalau kita sebagai kepala sekolah misalnya, sebagai guru, sebagai pengawas, mungkin juga sebagai pengambil kebijakan, belum merdeka, mindset kita belum bisa move on dari model-model yang dulu, ya nanti kembali lagi. Maka apa yang digagas oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek Republik Indonesia ini akan tidak ada tidak banyak merubah pola pendidikan di negeri ini. Ya, kita khususnya kepala sekolah harus merubah mindset, mengikuti perkembangan yang ada ini. Kita sudah diberi kebebasan, tapi kita kadang-kadang masih mindset lampau, sehingga tetap aja tidak merubah. Kalau saya ngomong model, kalau ngomong strategi, kalau ngomong tujuan dan lain sebagainya di lembaga pendidikan ini. Makanya saya tetap sering mengatakan apapun makanannya, minumannya adalah titik. Artinya apa? Ya, kita harus mengikuti dari program pemerintah pusat, program Kemendikbudristek, kita ikuti. Tetapi keleluasaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek pada lembaga-lembaga pendidikan itu juga harus kita maksimalkan. Bukan berarti merdeka itu kita semaunya sendiri, sakar PDW, bukan. Makanya sekolah harus benar-benar punya program real, program untuk pengembangan sekolahnya, program untuk pengembangan kualitas lulusannya. Saya berkali-kali cerita di sekolah yang saya pimpin itu ada Renstra, ini secara general, ya, program jangka panjangnya sekolah akan dibawa kemana sekolah itu. Rencana strategis kalau di sekolah ini mulai 2019-2026. Sebelumnya ada 2011-2018, ya, sebelumnya ada. Selalu ada program jangka panjangnya. Dari Renstra itu di breakdown menjadi rencana operasional. Kalau di pendidikan biasanya menggunakan istilah RKJM. Nah, ini makanya saya katakan pengawas pun harus move on. Masa menggunakan rencana operasional, enggak boleh, harus pakai RKJM. Wah, ini enggak move on pengawasnya itu. Rencana operasional ini jangkanya menengah, jangka 4 tahun. Kalau di sini adalah program besarnya, di sini kalau di rencana operasionalnya itu sudah namanya operasional, termasuk penganggaran, siapa, kapan, dan lain sebagainya, jelas semuanya di sini. Nah, dari sini kemudian agak ada program kurikulum. Itu secara besar. Program kurikulum yang secara besar itu intinya ya sesuai dengan
programnya pemerintah. Tetapi kita perlu ingat bahwa itu adalah universal untuk seluruh Indonesia. Satu daerah dengan daerah yang lain mestinya beda. Satu sekolah dengan sekolah lain mestinya beda. Lah pembedanya di mana? Sekali lagi secara universal sama. Kita tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Intinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, intinya itu. Tetapi di masing-masing lembaga, masing-masing daerah, masing-masing wilayah, tentu muatannya juga beda. Katakan daerah Sidoarjo ini daerah industri, bahkan terbanyak di seluruh Jawa Timur Sidoarjo. Maka kurikulum kita ya terwarnai lebih banyak dari industri. Kalau daerah pertanian mestinya kurikulum terbanyak diwarnai oleh pertanian. Kalau toh teknologi ya teknologi mengarah ya ke pertanian. Itu. Nah, bermula dari itu semuanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi. Maka apapun kurikulumnya, apapun perubahan-perubahan yang ada, tetap konteks nomor satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa, ya berarti ada nomor satu tetap kecerdasan spiritual. Karena bangsa ini terkenal bangsa yang religius. Kecerdasan spiritual, ya iman dan takwa kepada yang maha kuasa. Kemudian cinta kepada yang maha kuasa. Iman kepada yang maha kuasa, turunannya adalah takwa dan sadar tentang dirinya. Kalau turunannya cinta kepada yang maha kuasa itu adalah kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaannya. Ini menjadi nomor satu. Apapun siapapun kebijakan yang dibuat, yang membuat siapapun, tetap kecerdasan spiritual ini menjadi utama dan yang pertama. Kemudian yang kedua, kecerdasan sosial emosional. Itu kaitannya dengan soft skill anak-anak kita. Nomor 3, kecerdasan. Kalau saya nomor 3 itu menempatkan kecerdasan kebangsaan. Sebelum kecerdasan intelektual, saya tempatkan kecerdasan kebangsaan. Nah, di kurikulum yang baru kan ada profil pelajar Pancasila. Di sekolah ini saya kembangkan bukan hanya profil pelajar Pancasila, ada plus profil pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila masuk di dalamnya, tapi tetap di sana nanti biar semua tidak lupa. Saya yakin semua juga mengembangkan, tetapi saya tulis di itu ada 4 pilar kebangsaan itu: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kecerdasan yang nomor 3 setelah kecerdasan sosial. Baru setelah itu kecerdasan intelektual. Karena kalau kecerdasan yang pertama, kedua, ketiga, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial emosional, kecerdasan kebangsaan ini prinsipnya semua kita itu sama, punya kompetensi, punya potensi untuk sana. Nah, ketika ngomong kecerdasan intelektual, ini masing-masing individu berbeda. Kalau sudah kecerdasan 1, 2, 3, 4 itu tertata, kita ngomong kecerdasan vokasional. Nah, kecerdasan vokasional ini juga akan lebih berbeda lagi. Akan masing-masing individu jelas itu beda bakat, minat, passionnya. Makanya Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikannya itu ada sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodratnya, mengembangkan peserta didik sesuai dengan kodratnya. Tidak bisa disamaratakan. Kalau ini sudah terkuasai, baru kecerdasan yang terakhir, yaitu kecerdasan buatan. Kalau kecerdasan buatan hebat, kecerdasan vokasional hebat, kecerdasan intelektual hebat, tapi spiritual, emosional, dan kecerdasan kebangsaan tidak hebat, tidak ada artinya pendidikan ini. Nanti
mereka jadi cerdas tapi cinta tanah airnya luntur, kepedulian terhadap sesama luntur, kepada yang maha kuasa juga akan luntur dan lain sebagainya. Maka di sekolah ini memang saya kembangkan kecerdasan komprehensif yang biasanya orang menyebutkan 4 kecerdasan komprehensif, di sini jadikan 6. Nah, jadikan 6. Spiritual, sosial, emosional, kemudian kebangsaan, intelektual, vokasional, dan kecerdasan buatan. Itu. Nah, terkait dengan apa yang saya lakukan tadi, ini terkait dengan yaitu tadi bahwa kecerdasan vokasional tidak sama. Semua dasar tadi saya gunakan untuk dan kawan-kawan untuk menyusun grand design-nya lulusan SMK YWM 8. Ada grand design yang sudah dibuat di sini, dicantumkan semuanya, dicantumkan semua sebagai landasan atau saya ngomong sebagai acuan dari program yang di Jakarta kita breakdown, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena nyusun kurikulum, mohon maaf, nyusun kurikulum itu ya harus memperhatikan semuanya. Memperhatikan nomor 1 Juklak besar dari Jakarta, dari Kemendikbudristek, memperhatikan karena kita bangsa Indonesia, kita memperhatikan tujuan pendidikan di Indonesia. Karena kita sebagai orang yang beragama memperhatikan tujuan pendidikan dari sudut pandang agama, kemudian memperhatikan karena kita kejuruan kebutuhan pasar kerja. Kebutuhan pasar kerja ini sangat-sangat penting. Baru berikutnya menyesuaikan kondisi siswa, kondisi guru, kondisi sarpras dan lain-lain. Lah ketika kita ngomong pasar kerja itu merata adanya. Contoh di sini tidak ada jurusan TBSM ya, tapi adanya TKR Auto gitu ya. Tetapi pasar kerja banyak peluang untuk TBSM. Anak-anak bakat minatnya banyak yang di situ. Loh, kenapa kok bisa begitu? Mohon maaf, pendidikan di negeri ini bukan protes ya. Memang belum sempurna. Mestinya anak lulus SLTP itu ketika kelas 3 sebelum mereka keluar, mereka sudah tahu bakat minatnya dan rencananya ke depan apa. Artinya di SLTP BK-nya itu mestinya buahnya mungkin 10 15 siswa 1 BK. Kalau sekarang kan 50 aja belum bisa memenuhi. Sehingga ketika kelas 3 anak-anak itu diajak jalan-jalan ke industri, diajak jalan-jalan ke kantor pemerintah, ke mal-mal dan lain-lain. Setelah mereka kembali ke sekolah ditanya, "You bakatnya apa? You minatnya apa? You nanti ketika lulus ini mau kemana?" Itu ngomong mestinya. Tapi karena menyadari bahwa pendidikan di Republik ini belum bisa sebaik itu, ya udah apa adanya, silakan masuk sekolah manapun, silakan masuk. Ambil jurusan sesuai dengan keinginannya. Karena anak-anak ini kan ambil jurusannya ikut-ikutan. Temannya ambil permesinan, ikut permesinan. Ambil multimedia, ikut multimedia. TKR Auto, ambil TKR Auto. Mereka tidak tahu nanti di dalam itu bagaimana. Nah, untuk itu semuanya sekolah harus tetap seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro tadi. Sekolah tetap harus membina, membimbing, mengarahkan, mengoptimalkan potensi mereka. Dan ini sesuai dengan arahan Mas Menteri. Sesuai dengan arahan Mas Menteri ini. Bukan saya ngarang sendiri, enggak. Sehingga apa harapannya? Sekolah, guru itu benar-benar bisa mengembangkan potensi siswa semaksimal mungkin. Kalau pembelajarannya bisa pembelajaran yang mendalam, tidak hanya sekedar tahu. Ini SMK. Nah, dari begitu tentu kebutuhan pasar itu yang menjadi acuan bagi kita semuanya. Saya ulang lagi,
kecerdasan spiritual wajib, kecerdasan sosial emosional wajib, kecerdasan kebangsaan wajib. Setelah itu baru kita kembangkan untuk kecerdasan yang lain pada anak kita semuanya. Sehingga meskipun mohon maaf jurusan yang ada kami ini 4, tapi anak-anak ini ketika liburan, ketika hari biasa itu mengembangkan sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Yang bakat bola ya sudah, sekolah ini membelikan klub profesional bola untuk anak-anak yang memang passionnya di bola. Belajarnya lebih banyak di lapangan. Anak-anak yang memang nanti setelah lulus itu kepinginnya berwirausaha, sekolah ini menyediakan tempat yang diberi nama bisnis center. Itu tiap hari ada anak-anak praktek jualan, praktek produk, praktek memasarkan di sana. Anak-anak semuanya. Siapa? Mereka yang memang setelah lulus nanti kepingin berwirausaha. Yang anak-anak kepingin jadi tentara, polisi. Ya banyak belajarnya. Kebetulan di sini tuh bertetangga dengan Yonkaf, Kavaleri itu. Ya lebih banyak belajarnya kalau udah kelas 3 ya di Yonkaf sana. Belajar untuk menyiapkan diri, mengikuti tes tentara atau tes polisi. Dan lain-lain dan lain-lain. Karena apa? Sekali lagi kita mengacu pada kebutuhan pasar yang ada. Kita bayangkan tiap tahun untuk jurusan TKR Auto, permesinan, multimedia itu masing-masing 4 rombel. Kalau kita lihat dari kebutuhan tenaga kerja di luar, kalau kita bersikeras hanya di situ, anak-anak ini banyak nganggur. Tetapi ketika kita tahu bahwa ini peluang, enggak usah buka jurusan lagi. Tapi dikasih penguatan itu, enggak tahu dinamakan lewat kegiatan ekstra, kokurikuler atau apapun namanya. Tapi kalau di YPM 8 ini dikasih nama ini Skill Development Program. Di luar pembelajaran kurikulum, ketika mengisi waktu hari-hari biasa, hari Sabtu, hari libur dan lain sebagainya, anak-anak ini sudah dipilah-pilahkan sesuai dengan bakat minat masing-masing. Industri yang sudah MOU dengan kami itu ada pesen tahun ini, katakan yang pesen drafter orang 10 industri, ya saya sediakan 15 anak yang memang bakatnya di situ, syarat-syaratnya memasuki, ya sudah sampai di situ. Saya enggak buka jurusan drafter, tapi jurusan teknik mesin. Ini anak-anak yang memang pinter gitu. Kurang lebih 10 sampai 12 yang tiap tahun misalnya butuh lulusan kita CNC. Ya sudah, anak-anak yang dari pemesinan itu yang memang memenuhi syarat dan passion di situ, ya sudah hari-hari belajar CNC sampai jadi seperti profesional. Tidak hanya sekedar tahu. Yang di konvensional juga begitu, yang di multimedia juga begitu dan lain-lain. Nah, termasuk yang di jurusan TKR Auto, bahkan di jurusan pemesinan, itu banyak yang kepingin belajar sepeda motor. Momen ini saya manfaatkan ketika Kawasaki menawarkan untuk kerjasama dengan SMK YPM 8 Sidoarjo. Artinya teman-teman semuanya, ya ayo kita sama-sama move on, termasuk guru. Jangan bersikeras bahwa kalau saya guru matematika, semua harus hebat matematika. Bahasa Inggris semua harus hebat bahasa Inggris. Bahasa Indonesia semua harus hebat bahasa Indonesia. Tidak demikian. Tetapi tetap setiap individu dari anak-anak kita itu punya passion masing-masing, punya bakat dan minat masing-masing. Ayo itu semuanya dioptimalkan. Nah, kalau begitu ya seperti yang kami terapkan di SMK YPM 8 ini. Belajarnya tidak hanya di sekolah, belajarnya tidak hanya yang di kurikulum, setiap saat sepanjang waktu. Anak-anak itu kalau yang passion tadi itu bahkan belajarnya sampai malam. Mereka sudah bertanggung jawab dengan labnya masing-masing. Sekolah tinggal memfasilitasi saja. Ini sehingga semuanya harus saling menyadari. Tidak semua pinter matematika, tidak semua pinter bahasa Inggris, tidak semua pinter bahasa Indonesia, tidak semua pinter mesin, tidak semua pinter multimedia, tidak semuanya.
Tetapi anak punya passion. Kalau mereka belajar sesuai dengan passionnya, mereka akan bahagia, akan senang. Ya kayak anak-anak yang di bisnis center itu. Bisnis center untuk belajar bisnis. Pojoknya itu ada live, ya, ada live musik di sana tiap hari. Kalau hari Senin misalnya ada akustik, kalau Selasa mungkin karaoke, kalau Rebo gamelan dan lain-lain. Itu sama-sama untuk mengembangkan passionnya anak-anak. Toh kalau teman-teman semuanya memahami ya bahwa apa sih yang dibutuhkan industri itu terbanyak adalah soft skill dan karakter. Etos kerja, 3 itu yang dibutuhkan terbanyak. Rekrutmen berkali-kali dari industri yang dibutuhkan yaitu misalnya jujur, disiplin, mau kerja keras, tanggung jawab, bersedia bekerja dalam tekanan dan lain-lain. Untuk keterampilan teknis itu mudah. Lah ini sekolah diberi kebebasan, sekarang kebebasan. Nggak usah takut-takut, yang penting dasarnya benar. Tidak menyimpang dari aturan yang dari Jakarta. Jalan kita. Memang kadang-kadang kita benturan, ya mohon maaf dengan yang banyak itu kan pengawas. Saya itu guyonannya kan gini, lo pengawas itu gak tahu kerja pabrik. Saya pernah kerja di pabrik, saya tahu kebutuhan industri. Pengawas nggak ngerti survei kebutuhan pasar. Sekolah ngerti survei kebutuhan pasar. Yang penting semuanya tertulis. Yang penting semuanya dasarnya objektif, bukan atas interest kita pribadi. Nah, harapannya apa? Ya ketika mereka lulus nanti sesuai ini dengan kebutuhan pasar. Kalau yang sekolah, ya melanjutkan sekolah sekitar 3% biasanya. Kemudian yang berwirausaha, sudah punya ilmunya berwirausaha, praktis, bukan hanya sekedar pengetahuan di dalam kelas, bukan, tapi langsung praktek berwirausaha. Yang memang nantinya akan bekerja di industri bagian production dan lain-lain. Mereka karakternya bagus, etos kerjanya bagus, soft skillnya bagus. Mereka yang memang pesanan pinter gambar, pesanan pinter CNC, pesanan pinter bubut konvensional, pinter edit dan lain sebagainya, itu kita sediakan bagi anak-anak yang memang passionnya di situ. Sehingga mohon maaf kalau kita itu terlalu saklek, nggak mau ada inovasi sama sekali, kita itu sering terlambat. Pasar kerja membutuhkan 2 tahun yang akan datang, terbanyak itu adalah menguasai IT. Why not anak-anak mesin juga kita kasih pembelajaran itu. Anak-anak TKR kita kasih pembelajaran itu. Di pasar kerja membutuhkan banyak lulusan SMK yang menguasai pergudangan. Nggak usah nunggu buka jurusan pergudangan, nanti 2 tahun baru clear. Anak-anak yang ada yang memang passionnya di situ, mau di situ, kita kasih lewat skill development program. Kita ambilkan orang-orang industri untuk mengajari anak-anak sehingga pas antara kebutuhan industri dan kebutuhan yang disediakan oleh sekolah. Ini sehingga kembali lagi bahwa sekolah jangan batas-batasi. Apapun peluang yang ada kita tangkap. Kalau saya boleh berandai-andai, andai kata kami ini punya lahan yang luas, maka keterampilan apapun akan kami sediakan di sini. Keterampilan apapun yang dibutuhkan pasar kerja akan kami sediakan. Tapi karena kami terbatas, makanya ya tetap meskipun di luar program studi yang ada, jurusan yang ada di sekolah ini akan kami berikan kepada anak-anak. Sehingga kembali lagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan bapak pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter mulia, tangguh, berdaya saing tinggi, tetapi tetap pada kodrat anak tersebut, tetap berkepribadian Indonesia. Ini harus menjadi garis besar untuk kita semua para pengelola
lembaga pendidikan. Nah, harapannya anak-anak maju, negara bisa berlangsung terus. Lingkungan terjaga. Lulusannya cinta tanah air. Ini hal-hal yang kecil ini tidak banyak memperhatikan. Kita itu sudah mengenal pendidikan berbasis karakter itu mulai tahun berapa? Udah lama. Semua gembar-gembor pendidikan berbasis karakter. Tapi saya kemana-mana tanya guru apa yang karakter yang dikembangkan, siapa yang tanggung jawab? Semua tidak bisa jawab. Semuanya ngomong, ya kita semua Pak yang tanggung jawab pendidikan karakter. Saya tanya, jumlahnya berapa pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia? Tidak bisa jawab. Karena hanya lipstik. Kayak saya, anak saya ke Surabaya, saya ngomong, tolong kalau nanti tidak lupa belikan ini. Kalau tidak lupa. Pendidikan karakter itu hanya sekedar nunut, sekedar titipan tapi tidak pernah serius. Buktinya tidak pernah serius, tidak ada yang bertanggung jawab tentang karakter jujur misalnya siapa, yang bertanggung jawab karakter kerja keras siapa dan seterusnya. Nah kalau di sekolahan ini kami bagi, kebetulan ada gurunya itu 38, kalau di Kemendikbud yang dikembangkan kan 18+1 yang anti korupsi dan anti narkoba itu. Di sekolah sudah dikembangkan 35 karakter. Kenapa 35 karakter? Itu yang memang dibutuhkan. Kalau toh sekarang mereka belum bisa menjalankan itu semuanya. Karena tujuan pendidikan diantaranya adalah, tujuan pembelajaran diantaranya adalah learning how to learn. Suatu saat mereka nanti ketemu dengan itu, mereka akan ingat, oh ini karakter yang semacam ini. Itu kami persilakan guru-guru milih sendiri. Tanggung jawab apa? Silakan mengembangkan sendiri, silakan membuat tulisannya sendiri. Tidak hanya matematika yang ada penanggung jawabnya, tapi karakter juga ada penanggung jawabnya. Dan itu kita kembangkan dengan model pendidikan. Namanya di sini saya beri nama belajar hidup beragama. Contoh misalnya lihat bola malam-malam anak-anak, besoknya tanyain siapa yang menang tadi malam. Oh ini Pak, oh ini Bu. Ditanya lagi, kenapa kok bisa menang? Oh itu skillnya bagus Pak, kerjasama timnya bagus, fisiknya hebat, pantang menyerah. Nah guru kan tinggal memberi penguatan aja. Kalau kamu kepingin jadi orang yang hebat, orang yang prestasi, maka kamu harus punya skill tertentu. Yang kamu memang bakatnya bola, tiap hari, tiap saat kamu memang harus bersentuhan dengan urusan latihan bola. Kalau kamu memang bakatmu misal jadi editor film, ya tiap saat belajarmu ini, dari manapun belajarmu ini. Tapi tidak cukup hanya skill, kerjasama itu butuh. Wah, kan gitu. Kerjasama bagus, skill bagus. Kalau fisiknya lemah juga tidak bisa. Fisik pun juga harus tetap dilatih. Fisik kuat, kerjasama bagus, skill hebat. Tapi kalau semangat untuk berjuangnya lemah juga tidak bisa, dan seterusnya. Jadi lihat TV tadi malam, tapi itu menjadi pembelajaran di kelas. Begitu datang ditanya siapa tadi yang berangkat pakai motor, oh saya. Ada yang gak pakai helm, ada. Itu salah ndak? Salah. Kalau salah kita minta maaf. Besok pakai helm. Karena menggunakan helm itu di samping melindungi diri kita sendiri, kita belajar taat patuh kepada aturan negara. Loh, hal-hal semacam itu kami kemas dalam bentuk belajar hidup beragama. Nah, hal-hal semacam ini kecil, tapi itulah yang dibutuhkan di industri. Pasukan semut kami, duta lingkungan kami, sekolah sahabat sungai kami, tim Zero Waste kami. Itu awal-awalnya banyak yang protes, termasuk masyarakat protes, anak-anak protes, wali murid protes. Anak-anak itu sekolah bayar, kenapa kok diajak bersih-bersih di sungai dan lain-lain. Tapi sekarang, karena sudah kebiasaan, mereka merasakan benar manfaatnya itu semuanya. Dan itu juga disenangi di tempat kerja. Karena mereka mau pulang, yang lain sudah langsung pulang, mereka masih sempat membersihkan lingkungannya
lingkungan kerjanya. Nah, hal-hal ini kita kembangkan semuanya. Kepala sekolah tetap terus berinovasi, berkreasi. Kita yakinkan pada para guru. Kita yakinkan pada stakeholder yang lain. Ingat, termasuk pengawas. Pengawas harus merubah mindset. Pengawas harus move on. Sekarang tidak sama dengan dulu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan teman-teman semuanya, bahwa yang kami lakukan itu bukan di luar program, tapi semuanya di program. Baik itu di skill development program. Program untuk mengembangkan keterampilan anak-anak. Keterampilan itu bukan hanya sesuai dengan program keahliannya atau jurusannya, tetapi apapun keterampilannya anak-anak. Kemudian semuanya itu sudah tertulis dalam grand design-nya lulusan SMK YPM 8 Sidoarjo, yang semuanya tertulis, tercantum, terbukukan di Renstra dan Renov ini. Ini sesuai dengan moto kami yang ada di belakang ini. Tertib nggawa nasib. Nah, tertib. Kalau tidak ada begininya, kita jalan ngawur nanti. Ya memang ada yang protes, Pak Kis, apa harus semacam itu? Kalau saya mengatakan harus. Kenapa? Ini adalah cita-cita. Ini adalah harapan, ini adalah prasangka baik kita kepada Yang Maha Kuasa. Guyonan saya begini, guyonan saya. Kalau sekolah sudah punya program dan ini secara objektif kita membuatnya. Kalau kita malam pulang, nanti malam-malam malaikat datang kepingin tahu sekolah ini cita-citanya apa ya. Kalau ada program kan, oh iya ini tak usulkan ke Yang Maha Kuasa. Kalau tidak ada ini apa yang diusulkan? Ini guyonan saya, tapi benar itu. Ini husnudon kita, prasangka baik kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guyonan lagi, saya katakan, pakai wong sekolah atasi ngono lapo sih, kenapa sih harus susah-susah bikin program? Tuhan itu maha segalanya. Itu aja kalau di Islam masih ada Al-Quran. Sebagai apa? Arah, langkah, pedoman untuk semua manusia yang mengimani Al-Quran. Nabi itu hebat, tapi ada tuntunan kehidupan yang dibikin oleh Nabi, itu hadis. Lah kita sekolah mestinya juga ada tuntunan bagi seluruh warga sekolah. Industri tahu, orang tua tahu, siswa tahu, guru tahu. Sehingga inilah arah kita semuanya untuk ke depan, untuk melangkah dan lain sebagainya. Tertib nggawa nasib, derajat panggonane nang akal, kreativitas, inovasi, terus berpikir dan berpikir. Itu yang terakhir, wong mlaku ngarepe kudu dipadangi. Apa artinya? Program ini mlaku ngarepe dipadangi. Kalau ditanya 2026 YPM 8 itu kepingin gimana? Ada semuanya ini. Jumlah siswanya kepinginnya sekian, ruang belajarnya sekian, labnya sekian, ada semuanya. Nah kalau ini dituruti Gusti Allah kan enak. Semua langkahnya jelas. Semua itu dilandasi oleh beriman, berilmu, dan beramal. Keyakinan yang kuat akan pertolongan Yang Maha Kuasa. Berjalan kita dilandasi oleh ilmu pengetahuan, bukan oleh keinginan. Ilmu pengetahuan yang dilandasan dan beramal atau action. Tidak omdo, tidak omong doang, tapi action, action dan action. Itu teman-teman semuanya ya. Bersyukur saya dengan kegiatan tadi banyak yang WA saya, ini bisa saya jelaskan. Monggo teman-teman semuanya, tidak usah batas-batasi. Kerjasama itu tidak usah dibatas-batasi. Karena memang kenyataannya anak didik kita harapannya beraneka ragam. Semakin banyak kita memberikan peluang kepada anak-anak, semakin kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik adalah menyangkut tentang spiritual atau keimanan dan ketakwaan anak didik kita, kecintaan anak didik kita kepada Tuhan yang diaplikasikan terhadap kasih sayang terhadap sesama, kemudian kecerdasan-kecerdasan yang lain tadi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.